Selamat datang di SMP Eka Cipta Rungau. Sejarah SMP Eka Cipta Rungau bermula bernama SMP Bina Sawit yang berdiri sejak tanggal 1 Juli 2000 yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bina Sawit dan PT Bina Sawit Abadi Pratama. Latar belakang berdirinya SMP ini merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap pendidikan anak-anak karyawan agar orang tua siswa dapat bekerja dengan lebih baik serta bentuk sosial terhadap masyarakat sekitar Desa Rungau Raya. Dengan berkembangnya zaman, pada tahun 2013, Yayasan Pendidikan Bina Sawit diambil alih oleh Eka Cipta Foundation atau ETF dan nama sekolah pun berganti menjadi SMP Eka Cipta Rungau. Sekolah yang berdiri di tanah seluas kurang lebih 2 hektar ini beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 107, Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seruluk, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Selama sekolah ini berdiri, sekolah ini sudah dipimpin oleh 4 periode kepimpinan, yaitu pada tahun 2000 hingga 2009 dipimpin oleh Bapak Danang Yudianto SPD. Periode kedua, Bapak Replit Herdawo yang memimpin sekolah ini pada tahun 2009 hingga tahun 2012. Yang ketiga, periode tahun 2012 hingga tahun 2016 dipimpin oleh Bapak Nur Hamid SPD. Dan yang keempat, periode tahun 2016 hingga sekarang dipimpin oleh Bapak Arta Kurniawan SPD. SMP Eka Cipta Rungau dipimpin oleh 1 kepala sekolah, 4 wakil kepala sekolah, dan dibantu oleh 14 guru, 1 tata usaha, dan 3 tenaga pendidikan. SMP Eka Cipta Rungau dilengkapi sarana dan prasarana antara lain 6 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang TU, 1 ruang BK, 1 ruang koperasi sekolah, 1 ruang lab IPA, 1 ruang lab komputer, 1 ruang UKS, 1 ruang OSIS, 6 ruang toilet putra dan putri, 1 lapangan voli, 1 lapangan lompat jauh, 1 lapangan sepak bola, tempat parkir guru, greenhouse sekolah, dan beberapa sudut sekolah dilengkapi dengan CCTV. Dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang cukup lengkap, sekolah ini mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan bakat dan minat siswa, yaitu OSIS, pramuka, pencak silat, seni tari, vokal solo, gitar duet, menulis cerpen dan puisi, bulu tangkis, atletik, dan renang. Di bawah pimpinan Bapak Arta Kurniawan SPD, SMP Eka Cipta Rungau telah menorehkan beberapa prestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Di antaranya prestasi tersebut adalah bidang akademik. Pada tahun 2019-2020, yaitu KSN IPS tingkat nasional atas nama Rory Eka Safitri, dan tahun 2020-2021 KSN IPS tingkat nasional atas nama Immanuel Idas. Sedangkan prestasi bidang non-akademik, yaitu KOSN Atletik tingkat provinsi atas nama Arif Nur Rahman. Pada tahun 2019-2020, FLS tingkat kabupaten, yaitu desain poster atas nama siswa Muhammad Iqbal. Dan pada tahun 2020-2021, KOSN pencak silat tingkat kabupaten, yaitu juara 1 putra Muhammad Fauzan Lubis dan juara 2 putri Nurul Zakiah. Sebuah usaha pastilah akan menghasilkan suatu prestasi serta pepatah
siapa menanam buah pasti akan memetik buahnya. Begitupun dengan SMP Eka Cipta Rungau. Inilah wujud prestasi nyata SMP Eka Cipta Rungau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di SMP Eka Cipta Rungau. Khususnya untuk kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Minggu ini seharusnya kita akan mengadakan MPLS secara real time. Akan tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka kita akan melaksanakan MPLS secara daring atau online. Nah, sebelum kita melaksanakan MPLS, kita akan melakukan jargon SMP Rungau terlebih dahulu. Jargon SMP Eka Cipta Rungau akan dicontohkan oleh Bu Esti. Halo guys, saatnya kita jargon dulu ya. Kita jargonnya seperti ini. Kalau saya bilang SMP Eka Cipta Rungau, kalian bisa menjawab berbudi luhur, berkarakter, berprestasi, peduli lingkungan, jaya, 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 yes. Jadi ada gerakannya juga. Seperti ini, berbudi luhur, berkarakter, berprestasi, peduli lingkungan, jaya, 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 yes. Saya tunggu video kalian nanti. SMP Eka Cipta Rungau, berbudi luhur, berkarakter, berprestasi, peduli lingkungan, jaya, 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 yes. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat? Perkenalkan, nama Bapak adalah Arta Kurniawan. Bapak di sini adalah sebagai Kepala Sekolah SMP Eka Cipta Rungau. Pada kesempatan kali ini, Bapak mengucapkan selamat datang kepada seluruh siswa-siswi SMP Eka Cipta Rungau tahun ajaran 2021-2022. Pada tahun ajaran ini, kita akan memulai suasana baru dan cara baru dalam belajar. Yang pertama, anak-anak akan melakukan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Dan yang kedua adalah anak-anak akan melakukan tatap muka di sekolah secara terbatas. Jadi, anak-anak tetap harus semangat belajar. Kemudian yang kedua, anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan agar kita semua tetap sehat. Kemudian yang ketiga yang perlu Bapak sampaikan kepada anak-anak adalah walaupun di masa pandemi ini Bapak berharap anak-anak bisa terus berprestasi karena sekolah kita SMP Eka Cipta Rungau menyediakan dan memfasilitasi seluruh bakat dan minat anak-anak. Mari anak-anak berkarya walaupun dalam keadaan pandemi. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Dan di video ini anak-anak bisa mengenal seluruh seluk-beluk SMP Eka Cipta Rungau. Hai, nama saya Lina Ekawati. You can call me Ma'am Lina. I am an English teacher at Eka Cipta Rungau Junior High School. Di samping itu, saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sakroni, biasa dipanggil Pak Agus, dan di SMP Eka Cipta Rungau mengampu mata pelajaran matematika, dan di sini juga saya selaku Wakil Humas SMP Eka Cipta Rungau dan akan mengajar di kelas 7, 8 dan ketika ada kesempatan kelas 9 juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Yosi Hairani. Ibu mengampu mata pelajaran IPS kelas 7, 8, dan 9 serta menjadi waka kesiswaan. Pagi, nama saya Andi, mengajar kelas 7, 8, 9 PKN dan Bulog kelas 7, 9. Saya menjabat Kepala Perpustakaan. Terima kasih. Anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marlin Hotmaida Sedaputar. Saya sering dipanggil dengan Marlina. Saya mengajar IPA khususnya di kelas 7 dan 8A. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Purnomo, biasa dipanggil Pak Ajus. Saya mengampu IPA kelas 8B dan juga kelas 9. See you.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esti Wahayu, biasa disebut Bu Esti. Saya mengampu mata pelajaran matematika di kelas 8A dan kelas 9. Saya juga sebagai wali kelas 9A. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Fitriano, bisa dipanggil Pak Fitri. Bapak mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Dayak, Bapak wali kelas 9B. Salam dari Bapak. Anak-anak, bersama saya dengan Ibu Khalifa Farah, biasa dipanggil Bu Farah. Saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 7, 8, dan 9, dan saya sebagai wali kelas 8A. Salam literasi. Halo, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Bapak Adi Musafa, bisa dipanggil Pak Adi. Saya mengampu mata pelajaran prakarya dan seni budaya untuk kelas 9. Saya wali kelas 8B. Salam kenal dari saya. Annyeonghaseyo, nama saya Neti Kumala Dewi, bisa dipanggil Miss Neti. Saya mengajar BK kelas 7, 8, dan 9, serta PAH dan seni budaya kelas 8, dan saya wali kelas 7. See you. Halo anak-anak, perkenalkan, saya Yusef Pamungkas. Saya ngajar olahraga dan wali kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Ningsih, bisa dipanggil dengan Putari. Saya sebagai tata usaha di SMP Eka Cipta Rungau. Halo, selamat pagi. Nama saya Agus, selaku paman kebun sekolahan, biasa dipanggil Paman Agus. Hai, selamat pagi. Nama Ibu Besri Sinambela. Ibu mengajar pendidikan agama Kristen kelas 7A, 8A, 9A. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Nama saya Mahdi Fauzan Lubis. Sekarang saya duduk di kelas 9. Saya dipilih menjadi anggota DKP di kelas 7. Prestasi yang telah saya raih di SMP Eka Cipta Rungau adalah saya meraih juara 1 Pra KSN cabang Pencak Putra tingkat PSM Kalteng Selatan. Saya juga telah meraih juara 2 KSN cabang Pencak Putra tingkat kecamatan. Dan saya juga telah meraih juara 1 Pencaksilat Putra tingkat kabupaten. Saya bisa begini berkat bimbingan Memlina. Dan saat ini saya sedang berlatih untuk mengikuti lomba KSN cabang Pencak Putra tingkat provinsi. Kesan saya sekolah di SMP Eka Cipta Rungau adalah gurunya yang sangat ramah dan sabar dalam menghadapi sikap siswa-siswanya. Banyak sekali ilmu dan motivasi yang diberikan oleh para guru yang membuat saya semangat dalam menuntut ilmu dan mengejar cita-cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Hari ini Ibu selaku Wakasek Kesiswaan akan mengisi materi untuk MPLS kali ini tentang tata tertib sekolah. Sebelum kita melanjutkan untuk penjelasan tentang tata tertib, ketika kalian daftar ulang kemarin, kalian sudah menerima buku seperti ini. Buku ini berisi tentang tata tertib dan segala ketentuan yang berlaku di SMP Eka Cipta Rungau. Buku ini berisi tentang latar belakang, landasan, dan beberapa komponen. Di dalam ketentuan itu adalah ketentuan umum, yang kedua tentang larangan, yang ketiga tentang peraturan khusus, dan yang keempat tentang sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar tata tertib. Nah, di dalam ketentuan umum itu ada 11 pasal yang mencakup berbagai hal dari mulai pengenaan seragam sampai dengan penilaian. Nah, sebagai contohnya ada di halaman 10 pada pasal 9 tentang pembelajaran non tatap muka, daring dan luring. Nah, sebelum Ibu bacakan ketentuan daring dan luring, anak-anak perlu mengetahui apa sih pelajaran daring, luring, dan tatap muka terbatas. Nah, kalau pelajaran daring itu dilaksanakan secara online, baik itu menggunakan media WA, Zoom meeting,
Google Classroom, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pembelajaran luring itu kalian akan dikumpulkan di satu tempat. Nah, Bapak Ibu guru akan berkunjung untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya untuk tatap muka terbatas itu akan dilakukan di sekolah dengan ketentuan hanya beberapa hari saja, dan selanjutnya akan kembali pembelajaran daring atau online. Nah, untuk jelasnya tentang pembelajaran non tatap muka dan tatap muka ini itu akan dijelaskan oleh Pak Agus Purnomo pada sesi selanjutnya. Nah, untuk ketentuan tentang pembelajaran non tatap muka ini, siswa mempunyai kewajiban untuk pembelajaran daring itu mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah melalui berbagai aplikasi yang ditentukan oleh guru mapel. Setelah itu, setiap siswa harus melaporkan kehadirannya kepada guru mapel di awal pembelajaran. Mengerjakan tugas tepat waktu, maksudnya tepat waktu di sini itu akan ada kesepakatan dari guru mapel kepada anak-anak dengan anak-anak untuk ketentuan kapan tugas tersebut akan dikumpulkan. Nah, yang selanjutnya itu akan ada sesi konsultasi kalau anak-anak memiliki kesulitan atau mengalami kesulitan ketika anak-anak melaksanakan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mapel. Nah, kalau untuk pembelajaran luring itu waktu dan tempat pembelajaran nanti akan ditentukan, dibuat kesepakatan di tempat atau wilayah rumah masing-masing, seperti itu. Dengan berpakaian sopan dan rapi, dengan memakai rok atau celana sesuai dengan ketentuan sekolah, dan atasan bebas tetapi rapi. Tidak boleh menggunakan kaos oblong, kaos yang tanpa kerah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak, contoh pasal selanjutnya itu ada di penilaian. Masa pandemi ini itu akan sulit sekali untuk kita bertemu atau bertatap muka seperti biasa, anak-anak. Jadi penilaian itu menjadi satu komponen yang penting dari sekian banyak komponen yang lain. Pasal selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dengan pasal 9 tadi adalah pasal 10, itu tentang penilaian. Anak-anak, di masa pandemi ini kita akan sulit sekali bertemu. Jadi anak-anak, Ibu harapkan dapat memperhatikan segala ketentuan dan tata tertib yang ada di sekolah yang sudah kita sepakati bersama atau yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru mapel kalian masing-masing. Nah, salah satu seperti yang Ibu bilang tadi, pasal 10 itu tentang penilaian. Di dalam masa pandemi, penilaian itu tidak difokuskan kepada materi saja ataupun kepada akademis saja. Penilaian sikap dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sikap sosial dan sikap spiritual itu juga menjadi salah satu komponen penting di dalam penilaian. Ketepatan waktu mengumpulkan tugas dan respon kalian terhadap pemberian tugas yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru mapel itu sangat penting di dalam penilaian. Untuk masalah penilaian ini juga nanti akan diterangkan oleh Bapak Agus Purnomo di sesi yang selanjutnya. Nah, kembali ke peraturan atau tata tertib, Ibu akan bacakan 4 komponen yang sudah Ibu bilang sebelumnya. Itu di dalam larangan itu nanti ada 24 poin yang harus kalian perhatikan. Contohnya seperti di poin nomor 24. Bagi anak-anak yang laki-laki, bagi siswa laki-laki itu kalian ada ketentuan untuk rambut misalnya. Rambut itu harus 3, ada ketentuannya, ada 3 cm di kanan, 3 cm di kiri, dan atas itu 1 cm
cm. Benar nggak sih?